Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakal kasih tahu teman-teman tentang semua yang harus diketahui tentang tipografi. Jadi, tipografi itu merupakan suatu unsur dalam desain yang penting. Jadi, biar nggak salah langkah, maka aku bakal kasih tahu apa yang harus diketahui tentang tipografi. Sebelum perkenalan dulu, perkenalkan nama aku Valerie Kalisa Purnamaang dengan NIM 25401 15212. Nah, jadi yang diharapkan teman-teman dapat mengerti setelah menonton video ini adalah memahami prinsip tipografi, termasuk jenis-jenis font, hierarki tipografi, serta aturan dasar dalam tipografi. Jadi kayak peraturan apa aja sih yang harus dipatuhi nih dalam menambahkan tipografi dalam desain. Lalu yang kedua adalah teman-teman mampu menggunakan dan mengombinasikan font dengan tepat untuk berbagai kebutuhan desain. Jadi contohnya untuk desain yang serius itu kita masih pakai font yang kayak gimana sih? Untuk yang casual itu kita masih pakai font yang kayak gimana sih? Nah, yang terakhir adalah mengenali dan memperbaiki kesalahan umum seperti spacing yang buruk, pemilihan font yang tidak sesuai, dan tata letak yang kurang efektif. Oke, selanjutnya, definisi tipografi itu adalah seni menyusun kata-kata dan kalimat dan membuat tulisan mudah dibaca, jelas, dan menarik bagi pembaca. Jadi tipografi dalam sebuah desain itu cukup penting untuk menyampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Oke. Selanjutnya ada mengapa tipografi itu penting. Yang pertama adalah tipografi itu komponen penting dalam desain user interface suatu aplikasi. Contohnya Instagram, Gojek, Twitter, itu mereka semua itu punya font yang berbeda. Jadi, dengan font yang berbeda itu, mereka juga tipografi itu juga dapat melambangkan brand dalam branding. Jadi, contohnya font Instagram yang merepresentasikan Instagram. Lalu, tipografi itu juga dapat menyeimbangkan objek-objek dalam desain. Contohnya, apabila dalam suatu desain itu sudah terlalu baik visualnya, jadi untuk menetralisir desain tersebut, kita dapat menambahkan tipografi. Dan selanjutnya ada dapat mempengaruhi pendapat akan hal tertentu. Contohnya, brand mewah, tapi misalnya menggunakan font yang playful gitu, jadi fontnya cute, dan itu tuh akan mempengaruhi pendapat pembaca tersebut. Jadi, bisa saja pembaca akan merasa kurang yakin dengan brand yang ditawarkan karena jenis tulisannya itu yang digunakan tidak sesuai dengan brand tersebut. Dan yang terakhir adalah tipografi juga dapat menggait atensi pembaca. Contohnya dalam desain pada banner promo di supermarket. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen tipografi. Jadi ada typeface dan font yang susah dibedakan, tapi hari ini aku bakal kasih tahu apa sih perbedaan typeface dan font itu. Jadi, kalau typeface itu gaya desain yang terdiri dari berbagai karakter dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda. Simpelnya itu, typeface itu jenis-jenis tulisan. Nah, contohnya ada typeface Arial, Times New Roman, dan Verdana. Sedangkan font sendiri itu representasi grafis dari karakter teks. Jadi, simpelnya font itu variasi dari ketebalan typeface tersebut. Contoh ini ada Arial regular, Arial italic, dan Arial bold. Jadi kalau yang regular itu ketebalannya normal aja, kalau yang italic dia dia font huruf miring, dan kalau bold itu ketebalannya lebih tebal dari regular. Nah, ini juga ada contohnya dari typeface Helvetica. Jadi, font-font dari typeface itu juga dapat merepresentasikan hal yang berbeda. Contohnya untuk Helvetica regular, mungkin dia lebih cocok digunakan sebagai body text, dan Helvetica bold itu lebih gampang digunakan sebagai judul teks tersebut. Nah, selanjutnya ada 3 tipe typeface yang sering ditemui, yaitu yang pertama ada typeface serif dengan ujung jadi di ujung hurufnya itu ada tanda atau ekornya. Nah, untuk serif sendiri itu menimbulkan kesan yang serius dan klasik. Jadi makanya kalau untuk typeface serif itu sering digunakan sebagai judul-judul artikel di berbagai koran. Nah, untuk contoh typeface serif sendiri ada Times New Roman. Times New Roman itu merupakan font original dari Microsoft Word sebelum digantikan
sebelum digantikan dengan Calibri. Untuk selanjutnya ada typeface sans serif. Jadi untuk typeface sans serif itu dia lebih modern daripada serif. Bisa dilihat tidak ada ekor di ujung hurufnya. Jadi sans serif itu lebih modern dan lebih mudah dibaca sehingga lebih menggayat perhatian ketika dibaca. Untuk contoh typeface sans serif sendiri ada Helvetica. Nah, yang terakhir ada typeface dekoratif. Jadi untuk dekoratif itu dia tuh lebih mementingkan estetika dibanding keterbacaan. Jadi biasanya kita menggunakan typeface dekoratif itu contohnya untuk pemberitahuan promo daging di supermarket, untuk menonjolkan harganya, jadi itu tuh lebih menggayat pembacanya. Nah, kenapa dekoratif itu hanya digunakan kepada hal-hal yang singkat saja? Karena kalau dalam satu paragraf itu menggunakan font dekoratif, mata kita pasti akan susah untuk membacanya. Nah, untuk contoh typeface dekoratif sendiri ada bebas new. Nah, tipe-tipe typeface sendiri juga ada psikologinya. Jadi seperti ini ada typeface serif, sans serif, self serif, script, dan modern. Contohnya seperti serif itu menonjolkan tradisional dan hormat. Untuk sans serif itu bersih, modern. Nah, untuk self serif ini sendiri, dia juga ada ekor, tapi terkesan lebih retro dan bold. Jadi kayak di sini dia melambangkan perasaan solid. Untuk script sendiri adalah typeface huruf sambung, dan di situ dia diasosiasikan dengan perasaan feminin, friendly, elegan. Nah, untuk yang modern itu dia diasosiasikan dengan fashionable, stylish, dan tajam. Nah, selanjutnya ada hierarki. Jadi selain hierarki dalam desain, hierarki dalam tipografi itu juga penting. Karena hierarki dalam tipografi itu menentukan yang mana yang harus kita baca dulu. Jadi dia juga menekankan perbedaan signifikan antara elemen-elemen teks seperti ukuran atau warna huruf, dan itu semua itu digunakan untuk menciptakan tingkatan informasi. Nah, kenapa tipografi itu harus memiliki hierarki yang baik? Karena hierarki yang baik itu akan mempengaruhi pengalaman dan kenyamanan pembaca. Contohnya di sebelah kanan ini ada yang paling besar itu you will read this first. Jadi pertama-tama kita pasti akan baca itu dulu. Lalu kita bakal baca yang di bawahnya, yaitu yang di italic ini. Lalu selanjutnya kita bakal baca yang sebelah kanan ini dulu karena dia menggunakan font yang bold, jadi lebih menggayat perhatian. Baru selanjutnya kita bakal membaca yang di body text ini. Nah, selanjutnya ini ada warna. Jadi, warna dalam tipografi itu digunakan untuk menciptakan kontras, menarik perhatian, dan mempengaruhi mood pembaca. Contohnya ada di sebelah kiri bawah, yaitu mereka menggunakan warna yang muted atau mendem. Jadi birunya mendem dan pinknya juga mendem. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan warna tersebut, desain tersebut akan susah untuk dibaca oleh pembacanya. Karena bingung, kayak ini sebenarnya desain tuh mau ngomong apa gitu. Sedangkan yang sebelah kanan itu birunya gelap dan pinknya terang. Jadi desainnya itu mudah untuk dibaca oleh pembaca. Nah, warna dalam tipografi sendiri dalam brand-brand juga merepresentasikan hal yang berbeda. Nah, contohnya ini pada warna merah ada brand Red Bull dan Coca-Cola itu melambangkan passion dan ketertarikan akan sesuatu. Untuk yang orange ada Amazon dan Nickelodeon itu melambangkan kreativitas. Ada McDonald dan Nikon ini melambangkan optimisme dan kebahagiaan. Untuk yang warna ungu ada Cadbury, Yahoo. Nah, ini tuh melambangkan kelezatan atau kelembutan. Untuk warna biru ada Oral-B, Facebook, dan HP. Jadi ini melambangkan kepercayaan, security, keamanan, dan keamanan. Lalu untuk hijau ini melambangkan kesehatan dan alam. Ada Animal Planet, BP, dan Tropicana. Nah, untuk brand-brand mewah sendiri seperti Mercedes-Benz, Swarovski, dan ada juga Wikipedia itu dia melambangkan neutralitas dan ketenangan. Nah, brand mewah seperti Montblanc, Bulgari, dan Chanel itu menggunakan warna hitam untuk melambangkan kemewahan dan simple. Selanjutnya, Selanjutnya ada white space. Jadi white space itu ruang kosong di sekitar elemen-elemen tipografi, tapi mereka tuh bukan sekedar kekosongan visual karena
white space itu dibutuhkan dalam tipografi untuk meningkatkan kenyamanan pembaca dalam membaca hal tersebut, karena dia juga meningkatkan keterbacaan dan menyusun tata letak dengan lebih baik. Nah, contoh ini ada di sebelah kiri, jadi jarak antar teksnya, antar kalimatnya itu sangat dekat, sehingga susah untuk dibacakan, jadi kayak nggak nyaman untuk mata. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu dia ada white space-nya dan jarak antar kalimat juga tertata dengan jelas sehingga lebih nyaman untuk dibaca. Nah, selanjutnya berhubungan dengan white space tadi, ini ada kerning, leading, dan tracking. Jadi, kerning itu jarak antar huruf. Kalau leading itu jarak antar kalimat atau jarak antar baris-baris teks. Nah, kalau tracking itu jarak antar kata atau kalimat. Nah, jadi penyesuaian tracking itu juga dapat mempengaruhi estetika dan keterbacaan. Kalau leading itu penting untuk keseimbangan dan keterbacaan serta tata letak yang seimbang. Kalau kerning itu untuk meningkatkan estetika dan keterbacaan. Jadi contohnya di bawah ini ada jarak antara W dan A itu ada jaraknya dan beda dengan jarak A dan R. Nah ini tuh kalau nggak ada kerning. Nah setelah dikasih kerning, W dan A dan R tuh jaraknya sama. Apabila kita ingin mempraktikkan tentang kerning, biasa kalau di program desain seperti Adobe Photoshop atau Illustrator itu, font-fontnya itu sudah auto kerningnya. Nah, selanjutnya ada alignment. Jadi alignment itu penempatan teks dalam tata letak, di mana ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kanan kiri. Jadi biasanya untuk di desain user interface itu lebih banyak rata kiri sebab mata kita itu lebih nyaman membaca hal yang rata kiri dibanding rata kanan. Nah, untuk penggunaan alignment dalam tipografi di sebuah desain sendiri disesuaikan dengan desainnya. Selanjutnya untuk elemen-elemen tipografi yang terakhir itu ada konsistensi. Jadi konsistensi itu berguna dalam branding agar dapat merepresentasikan brand dengan baik dan benar. Jadi kalau konsistensi itu kita menggunakan hanya satu typeface saja atau maksimal 2 typeface dalam suatu desain. Nah, ini contohnya untuk yang inkonsisten. Jadi untuk kata yang home, about, dan service-nya itu fontnya berbeda-beda. Jadi ini akan membuat pembaca tuh bingung pesan apa yang ingin disampaikan oleh brand tersebut. Selanjutnya ada website untuk mencari font. Jadi untuk mencari font yang gratis, kita dapat mencari di Google Fonts atau Dafont. Untuk Adobe Font sendiri, biasanya harus langganan dulu agar dapat mengakses font-font Adobe tersebut. Nah, berikut merupakan sumber yang membantu dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.